Nah, ini dia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi persalinan dan asuhan kebidanan. Definisi persalinan. Apa sih persalinan itu? Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin dan plasenta dari uterus melalui jalan lahir yang terjadi setelah janin dapat hidup di luar kandungan kurang dari 37 minggu. Sementara asuhan kebidanan persalinan adalah serangkaian tindakan profesional yang dilakukan ibu bidan dan ibu bidan itu membantu ibu melahirkan secara aman, nyaman, serta memastikan kesejahteraan ibu dan bayi. Nah, lanjut nih. Yang namanya asuhan kebidanan persalinan itu pasti ada tujuan. Dan apa tujuan itu? Yang pertama nih, tujuannya menolong ibu melahirkan dengan aman dan nyaman. Yang kedua, mencegah komplikasi pada ibu dan bayi. Yang ketiga, menilai kemajuan persalinan secara tepat. Yang keempat, memberi dukungan fisik. Jadi ibu bidan itu wajib memberi dukungan fisik kepada ibu yang mau melahirkan, yang mau melakukan persalinan, harus memiliki tujuan dukungan fisik kepada ibu untuk agar memperlancar persalinan, dan kita wajib membantu ibu ya. Kemudian untuk mencegah perdarahan postpartum. Nah, lanjut nih, ada yang namanya mekanisme persalinan. Jadi persalinan itu memiliki mekanismenya ada 7. Yang pertama ada engagement. Engagement itu apa? Kepala janin masuk ke PAP atau yang disebut dengan pintu atas panggul, kemudian terjadi pada 2 minggu sebelum persalinan dan pada multigravida beberapa saat menjelang persalinan. Yang kedua ada descent, yaitu kepala janin turun dengan fleksi ringan secara signilimus atau sutura sagittalis tepat di antara simfisis dengan promontorium atau asinclitimus posterior, dan kepala semakin turun ke bawah. Yang ketiga ada fleksi. Apa sih fleksi itu? Fleksi di mekanisme persalinan. Nah, fleksi itu di mana dagu mendekati dada dan kepala sudah mencapai Hotge ketiga. Selanjutnya yang keempat ada putaran paksi dalam. Nah, putaran paksi dalam itu atau yang disebut dengan internal, sehingga oksisiput yang di pinggir menjadi posisinya pun pindah ke depan. Selanjutnya ada ekstensi. Apa itu ekstensi? Ekstensi yaitu dagu menjauhi dada, jadi lahirlah kepala dari ubun-ubun kecil, dahi, mata, hidung, kemudian lahirlah kepala. Nah, yang keenam ada putaran paksi luar. Tadi kan putaran paksi dalam, ini putaran paksi luar. Putaran paksi luar itu apa? Kepala akan menyesuaikan sesuai sumbu badan janin tadi, atau dia menyesuaikan punggung janin. Jadi kepala janin itu dia menyesuaikan sumbu badan janin. Kemudian yang ketujuh ada ekskuisi. Apa sih ekskuisi itu? Lahirnya berturut-turut. Yang pertama adalah bahu anterior, yaitu setelah itu ada bahu lagi posterior. Jadi yang pertama tadi bahu anterior, yang kedua bahu posterior. Dia lahirnya berturut-turut kalau ekspulsi. Lalu disusur juga hingga kaki. Itulah mekanisme persalinan. Lanjut lagi, ada yang namanya anatomi panggul wanita. Apa sih anatomi panggul wanita itu? Nah, panggul adalah struktur tulang ya. Panggul itu adalah struktur tulang yang membentuk dasar tubuh dan berperan penting dalam proses persalinan. Panggul dibentuk oleh 3 tulang utama. Apa aja? Yang pertama ada os ilium, yang kedua ada os ichi, yang ketiga os pubis. Jadi ketiga tulang ini bersatu membentuk os coxae atau tulang panggung yang berhubungan dengan sacrum dan sophist. Lanjut lagi, ada yang namanya diameter pintu atas panggul atau diameter PAP. Beberapa ukuran pintu atas panggul itu ada yang namanya diameter conjugata vera. Itu kurang lebih 11 cm.
Yang kedua, diameter diagonal. Kurang lebih ada 12,5 sampai 13 cm. Kemudian ada diameter transversal, itu kira-kira kurang lebih 13,5 cm. Kemudian ada diameter oblique, itu kurang lebih 12 cm. Nah, itulah ukuran diameter atas panggul ya, diameter PAP. Kemudian ada yang namanya bidang hot G. Nah, bidang hot G ini dia ada bidang hot G1, bidang hot G2, bidang hot G3, bidang hot G4. Apa itu bidang hot G? Bidang hot G itu digunakan untuk menilai penurunan kepala janin. Jadi kalau bidang hot G1 itu dari tepi atas simfisis pubis ke promontorium sacrum. Sedangkan kalau bidang hot G yang kedua itu ada sejajar dengan bidang hot G yang pertama. Kemudian melalui tepi bawah simfisis pubis. Nah, yang ketiga ada sementara bidang hot G yang ketiga itu sejajar dengan hot G2 tadi melalui si pinna ischiadisa. Kemudian ada hot G keempat itu sejajar dengan hot G ketiga tadi. Dia di bawah pinna ischiadisa atau menuju dasar panggul. Kemudian ada lagi yang namanya rangka kepala bayi. Apa tuh rangka kepala bayi? Kepala janin itu terdiri dari beberapa tulang yang dihubungkan oleh sutura dan ubun-ubun. Yang pertama nih ada tulang. Nah, tulang itu terbagi dari frontal, parietal kanan, dan parietal kiri. Ada occipital ya di rangka kepala bayi. Kemudian ada sutura. Sutura itu terbagi dari sagittalis, ada coronaria, lamboid, dan frontalis. Kemudian di ubun-ubun kepala bayi ada itu disebut dengan fontanel. Nah, di situ ada anterior, bentuk belah ketupat dia seperti itu. Kemudian ada ubun-ubun yang posterior, dia biasanya bentuk segitiga. Nah, kepala bayi juga memiliki diameter kepala bayi. Berapa sih ukuran diameter kepala bayi? Nah, yang pertama itu ada suboxipogragmatica, itu kira-kira 9,5 cm ukurannya. Yang kemudian ada biparietalis, itu ada 9,25 cm. Kemudian mentoverticalis itu kira-kira ada 13,5 cm, dan ada submentopragmatica itu kira-kira 9,5 cm. Nah, diameter itulah yang menentukan apakah janin dapat melewati panggul ibu. Nah, peran bidan dalam persalinan. Jadi bidan juga memiliki peran dalam persalinan. Nah, apa aja peran bidan dalam persalinan? Yang pertama, melakukan pemantauan kemajuan persalinan. Jadi bidan itu wajib melakukan pemantauan kemajuan persalinan. Yang kedua, menjaga keselamatan ibu dan bayi. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional dan edukasi. Dan yang keempat, melakukan tindakan kebidanan sesuai kebutuhan. Misalnya nih, pemecahan ketuban, terus ada episiotomi yang bila perlu ya. Kemudian ada menangani kala 1 sampai kala 4. Jadi yang namanya persalinan itu dia ada prosesnya. Proses dari kala 1, kala 2, kala 3 sampai kala 4. Jadi bidan itu wajib menangani sesuai kala 1, kala 2, kala 3 dan kala 4 ya. Bidan itu wajib menangani kala ibu